Seorang pengusaha duda bernama Arga Wicaksono pulang ke rumah dengan niat bulat untuk memecat asisten rumah tangganya. Tetapi begitu ia melangkah ke ambang ruang keluarga, jantungnya berdegup kencang karena pemandangan yang sama sekali tidak pernah ia bayangkan. Ia melihat Puspita Ayuning Tias duduk di lantai, berperan seperti mainan hidup, membuat dua putri kembar saya tertawa terbahak-bahak dengan kebahagiaan yang murni. Dan pada detik itu juga saya merasakan sesuatu di dalam diri saya bergeser, seolah-olah sebuah kebenaran yang jauh lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini mulai terungkap. Suara langkah kaki saya menyentuh lantai membuat Puspita Ayuning Tias menoleh. Senyum di wajahnya seketika memudar ketika ia melihat saya berdiri di sana dalam diam. Sementara anak-anak kembar saya masih tertawa tanpa menyadari ketegangan yang tiba-tiba memenuhi udara, Puspita Ayuning Tias segera berdiri dan menggendong kedua anak itu dengan hati-hati. Ekspresinya berubah. Dari terkejut menjadi cemas tulus seolah tertangkap basah melakukan sesuatu yang tidak pantas. Saya sendiri terpaku beberapa saat, tubuh kaku mencoba mencerna apa yang baru saja saya lihat. Lalu salah satu putri saya menatap saya dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama ia tidak menangis, bahkan mengulurkan tangan kecilnya ke arah saya. Sebuah gerakan yang hampir membuat saya lupa rasanya. Puspita Ayuning Tias berdehem pelan karena jelas merasa canggung sambil merapikan seragam art. Dengan satu tangan dan menopang anak dengan tangan lainnya, memperlihatkan keahlian alami yang tidak pernah saya miliki, kedua anak itu bersandar tenang di dadanya seolah di sanalah tempat paling aman di dunia. Akhirnya saya bisa berbicara meski hanya dengan suara serak, mengatakan bahwa saya kira ia tidak masuk hari ini. Dan Puspita Ayuning Tias langsung meminta maaf dengan nada sopan dan formal, mengatakan ia hanya mencoba menenangkan anak-anak setelah makan siang. Nada suaranya yang profesional terasa sangat bertolak belakang dengan keintiman pemandangan di depan mata. Ia mundur selangkah seakan ingin menjaga jarak, tetapi anak-anak justru mencengkeram pakaiannya erat. Saya menggeleng perlahan karena benar-benar tidak mengerti apa yang saya rasakan. Lalu berkata bahwa ia tidak perlu meminta maaf karena justru saya yang seharusnya memberitahu kalau akan pulang lebih cepat. Kata-kata itu terdengar hampa tetapi di dalam hati saya badai emosi berputar liar antara cemburu, lega, syukur, dan rasa kehilangan. Puspita Ayuning Tias mengangguk dan mulai melangkah ke arah kamar anak. Namun tanpa sadar saya mengulurkan tangan memintanya berhenti. Ia berbalik perlahan dengan tatapan penuh kewaspadaan, siap menerima teguran atau bahkan pemecatan yang sebelumnya memang saya rencanakan. Tetapi saat itu saya sama sekali tidak tahu harus berkata apa. Semua kalimat tegas yang sudah saya siapkan di mobil tentang batasan profesional terasa tidak berarti. Dan tanpa berpikir panjang saya bertanya bagaimana ia bisa membuat anak-anak begitu tenang dan bahagia. Suara saya bergetar di akhir kalimat. Puspita Ayuning Tias tampak bingung sesaat lalu menjelaskan dengan wajah melembut bahwa ia hanya bermain, mengajak bicara, bernyanyi, dan membiarkan anak-anak sedikit berantakan. Tidak ada yang istimewa. Tetapi bagi saya itu adalah segalanya. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan. Saya mendekat perlahan seolah takut anak-anak akan terkejut. Dan ketika salah satu dari mereka menatap saya dengan mata besar yang mengingatkan saya pada istri saya yang telah meninggal, dada saya terasa diremas rasa sakit. Saya akhirnya mengaku dengan pahit bahwa setiap kali saya pulang, anak-anak selalu menangis. Puspita Ayuning Tias mencoba menenangkan dengan alasan lembut bahwa mungkin itu hanya waktu sore. Kebohongan halus yang kami berdua tahu tidak sepenuhnya benar. Saya menggeleng dan mengatakan tegas bahwa bukan soal waktu melainkan diri saya sendiri. Anak-anak tidak nyaman dengan saya. Pengakuan itu menyakitkan. Dan setelah hening sejenak Puspita Ayuning Tias berkata dengan suara lembut seperti seorang ibu bahwa bayi bisa merasakan ketegangan orang dewasa. Jika saya pulang dengan cemas dan lelah maka anak-anak akan menangkapnya. Bukan karena takut tetapi karena tidak tahu bagaimana harus merespons. Kata-kata itu masuk akal meski sulit saya terima. Sejak istri saya meninggal saat melahirkan saya memang hidup dalam tekanan terus-menerus dan tanpa sadar membawa semua itu pulang. Sementara salah satu anak mulai merengek dan Puspita Ayuning Tias secara refleks mengayun tubuhnya dengan lembut hingga anak itu kembali tenang dan bermain lagi. Saya memperhatikan setiap gerakan dan sikap alami Puspita Ayuning Tias. Semua itu terasa bagi saya seperti sesuatu yang mustahil untuk ditiru. Dan tanpa berpikir panjang saya bertanya apakah ia bisa mengajari saya. Puspita Ayuning Tias membelalakan mata dengan terkejut lalu bertanya mengajari apa. Dan saya hanya menunjuk ke arah anak-anak dengan suara lirih, meminta agar ia mengajari saya melakukan hal yang sama. Menjadi seperti itu untuk anak-anak saya karena saya sama sekali tidak tahu bagaimana caranya menjadi seorang ayah dan tidak tahu apa yang sebenarnya sedang saya lakukan. Pengakuan itu menggantung berat di udara di antara kami. Puspita Ayuning Tias menatap saya dengan ekspresi yang sulit saya baca. Ada empati sekaligus keraguan seolah ia sedang berdiri di atas batas yang rapuh. Ia berkata bahwa saya adalah ayah mereka dan itu seharusnya sudah cukup. Tetapi saya tahu itu belum cukup karena menjadi ayah secara darah tidak berarti apa-apa jika saya bahkan tidak bisa menggendong anak-anak saya tanpa membuat mereka menangis. Puspita Ayuning Tias menarik napas pelan, memindahkan berat tubuhnya ke sisi lain lalu berkata bahwa jika saya mau, ia bisa mengajarkan beberapa hal sederhana, hanya dasar-dasarnya saja, dan perasaan lega sekaligus takut menyapu diri saya bersamaan. Kemudian Puspita Ayuning Tias menatap anak-anak kembar lalu kembali menatap saya sambil berkata bahwa sekarang adalah saat yang tepat karena mereka sedang tenang.
Ia duduk di sofa dan menatap posisi anak-anak di pangkuannya. Saya duduk di sampingnya dengan jarak sopan namun cukup dekat untuk melihat hal-hal yang tidak pernah saya perhatikan sebelumnya seperti kelelahan di matanya, tangan yang sedikit kemerahan karena kerja keras, dan noda makanan di bahu seragamnya. Puspita Ayuning Tias menggendong salah satu anak lalu menyerahkannya kepada saya sambil mengingatkan agar menopang kepala dan punggung dengan baik. Saya menerima putri saya dengan kehati-hatian berlebihan seolah ia terbuat dari kaca. Bayi kecil itu menatap saya dengan rasa ingin tahu tanpa menangis dan tanpa tersenyum. Dan saya merasa itu sudah merupakan sebuah kemajuan. Puspita Ayuning Tias meminta saya untuk mengendurkan bahu karena bayi bisa merasakan ketegangan. Ia menggerakkan lengan saya dan tangan kami sempat bersentuhan singkat. Saya mencoba rileks meski sulit karena berat tanggung jawab terasa nyata di pelukan saya. Ketika bayi mulai merengek saya langsung panik dan bertanya harus berbuat apa. Puspita Ayuning Tias tersenyum tipis dan menyuruh saya menarik napas dalam-dalam, mengayun perlahan, dan berbicara dengan anak saya. Saya mencoba melakukannya dengan gerakan canggung dan berkata bahwa saya adalah ayahnya. Kata-kata itu terdengar kaku dan aneh hingga bayi mengerutkan kening dengan ekspresi tidak puas. Puspita Ayuning Tias tertawa kecil, tawa lembut yang menghangatkan seluruh ruangan. Puspita Ayuning Tias tertawa kecil, tawa lembut yang menghangatkan seluruh ruangan. Lalu mengatakan bahwa saya tidak perlu berbicara seperti itu, cukup berbicara normal seperti kepada orang lain karena bayi belum mengerti kata-kata tetapi mengerti nada suara. Saya mencoba lagi dengan suara yang lebih alami dan bertanya pelan apakah ia nyaman dan baik-baik saja. Bayi itu menatap saya dengan penuh perhatian seolah benar-benar memikirkan pertanyaan tersebut, lalu hal yang paling mengejutkan terjadi. Ia tersenyum, senyum kecil yang singkat namun jelas dan nyata. Jantung saya berdegup kencang dan saya hampir terdengar seperti anak kecil saat berkata ia tersenyum kepada saya. Puspita Ayuning Tias mengangguk sambil tersenyum dan berkata bahwa bayi hanya perlu merasa hangat dan rileks karena mereka memantulkan perasaan orang dewasa. Saya tidak bisa mengalihkan pandangan dari putri saya seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya bukan sebagai beban atau pengingat menyakitkan tentang istri saya yang telah pergi, melainkan sebagai manusia kecil yang utuh dengan keberadaan dan kepribadiannya sendiri. Sementara itu anak kembar lainnya mulai merengek di pelukan Puspita Ayuning Tias dan ia spontan membuat wajah lucu hingga bayi itu langsung berhenti menangis dan tertawa keras. Saya menatap pemandangan itu dengan campuran kagum dan iri karena Puspita Ayuning Tias membuat segalanya terlihat begitu mudah dan alami tanpa takut terlihat konyol atau menjaga citra serius. Ia hanya membiarkan dirinya hadir sepenuhnya dalam kebahagiaan sederhana membuat seorang anak tertawa. Saya bertanya dengan rasa ingin tahu tulus bagaimana ia bisa mempelajari semua itu. Puspita Ayuning Tias mengangkat bahu sambil tetap membuat wajah lucu dan menjelaskan bahwa ia tumbuh besar sambil merawat 4 adiknya karena ibunya bekerja keras. Jadi ia belajar dari praktik langsung, dari kesalahan dan mencoba lagi. Dan saat itu saya menyadari ada kisah berat di balik ketenangannya, tentang tanggung jawab yang datang terlalu cepat di masa kecilnya. Sesuatu yang tidak pernah benar-benar saya ketahui tentang dirinya selain nama dan riwayat kerja. Saya bertanya sejak usia berapa ia mulai, dan setelah berpikir sejenak Puspita Ayuning Tias menjawab sekitar 10 tahun ketika adik bungsunya masih bayi. Usia yang sama ketika saya sibuk bermain tenis di klub dan memikirkan nilai ujian serta game video. Sementara ia hampir menjadi seorang ibu bagi 4 anak, bayi di pelukan saya mulai menguap dan menggosok. Mata dengan kepalan kecil, saya menatap Puspita Ayuning Tias dengan ragu dan berkata bahwa ia tampak mengantuk. Puspita Ayuning Tias mengangguk dan mengatakan sudah waktunya tidur siang. Biasanya ia yang menidurkan mereka. Dan kali ini saya ragu sebelum bertanya apakah saya boleh mencoba menidurkan anak-anak sendiri. Puspita Ayuning Tias terlihat terkejut tetapi setuju dan berkata ia akan ikut jika saya membutuhkan bantuan. Kami berjalan menuju kamar bayi yang hampir tidak pernah saya masuki. Ruangan bernuansa pastel dengan mainan warna-warni tergantung di atas box. Semuanya bersih dan rapi. Saya meletakkan putri saya ke dalam box dengan hati-hati berlebihan seperti sedang menjinakkan bom hingga bayi langsung menangis dan saya menatap Puspita Ayuning Tias dengan panik. Ia menenangkan saya bahwa itu normal karena bayi belum ingin lepas dari pelukan dan menyuruh saya mengusap punggungnya perlahan. Saya melakukannya dengan gerakan kaku sementara Puspita Ayuning Tias menidurkan bayi lainnya lalu mulai menyanyikan lagu Nina Bobo dengan melodi lembut yang asing bagi saya. Suaranya tidak sempurna secara teknik tetapi penuh kehangatan dan ketulusan. Kedua bayi mulai tenang, mata kecil mereka perlahan terpejam. Saya terus mengusap punggung putri saya mengikuti irama lagu itu. Momen yang terasa aneh namun intim dan pada saat yang sama terasa benar. Ketika kedua anak tertidur lelap Puspita Ayuning Tias memberi isyarat agar kami keluar. Kami kembali ke ruang keluarga dengan langkah pelan dan saat itulah saya menyadari betapa tegangnya diri saya. Kata terima kasih keluar dari mulut saya dengan penuh makna. Puspita Ayuning Tias menggeleng pelan dan berkata tidak perlu berterima kasih karena itu sudah menjadi tugasnya. Tetapi saya tahu apa yang ia lakukan bukan sekadar pekerjaan karena ia tidak hanya mengganti popok atau menyiapkan botol susu. Ia sedang menciptakan ruang aman penuh cinta bagi anak-anak saya, rasa aman bagi putri-putri saya. Sesuatu yang tidak pernah bisa saya berikan sebelumnya. Arga Wicaksono duduk di sofa dengan tubuh terasa lelah sementara Puspita Ayuning Tias berdiri seakan menunggu izin untuk kembali bekerja.
Tetapi saya belum ingin ia pergi karena masih banyak yang ingin saya pahami dan pelajari. Saya memintanya duduk sebentar dengan nada yang saya usahakan tidak terdengar seperti perintah seorang majikan. Puspita Ayuningtyas ragu sejenak lalu duduk sopan di ujung sofa. Saya menangkap kegelisahannya dan merasa bersalah lalu berkata bahwa saya tahu situasinya canggung dan saya minta maaf. Saya hanya ingin berbicara sebentar. Puspita Ayuningtyas mengangguk dengan tangan terlipat di pangkuan dan bertanya tentang apa. Saya mengusap rambut sendiri mencoba menyusun pikiran tentang anak-anak dan bagaimana saya bisa menjadi ayah yang lebih baik. Puspita Ayuningtyas menatap saya lama seolah menimbang seberapa jujur ia harus berbicara sebelum bertanya apakah saya benar-benar ingin tahu. Pertanyaan itu terasa berat seperti janji bahwa jawabannya mungkin menyakitkan. Saya mengangguk tanpa ragu. Puspita Ayuningtyas menarik napas dalam lalu berkata bahwa saya harus lebih sering hadir untuk anak-anak bukan hanya secara fisik tetapi juga dengan hati. Anak-anak perlu merasakan bahwa saya ingin bersama mereka bukan sekadar menjalankan kewajiban. Kata-kata itu menghantam saya tepat di dada karena benar-benar menggambarkan perasaan saya sendiri bahwa merawat anak selama ini terasa seperti beban tambahan dalam hidup. Saya mengaku bahwa saya tidak tahu harus berbuat apa karena setiap kali menatap anak-anak saya selalu melihat bayangan Rinawati Lestari dan teringat apa yang telah hilang. Wajah Puspita Ayuningtyas melembut dan ia berkata ia mengerti serta turut berduka atas kehilangan istri saya. Tetapi kedua putri saya juga kehilangan ibu mereka bahkan sebelum sempat mengenalnya dan mereka membutuhkan ayah yang hadir di masa kini bukan seseorang yang terjebak di masa lalu. Kebenaran itu sulit diterima tetapi saya tahu ia benar. Saya bertanya bagaimana caranya berhenti melihat Rinawati Lestari setiap kali memandang anak-anak. Puspita Ayuningtyas berpikir lalu menjawab bahwa saya tidak perlu melupakan istri saya tetapi harus mulai melihat putri-putri saya sebagaimana adanya mereka bukan sebagai pengingat kehilangan. Kedua anak itu memiliki keberadaan dan kepribadian yang berbeda, satu lebih bersemangat, satu lebih pengamat. Satu menyukai suara ramai, satu menyukai ketenangan. Dan apakah saya pernah benar-benar memperhatikan hal-hal itu? Saya hanya bisa mengaku dengan malu bahwa tidak pernah. Bagi saya selama ini anak kembar hanyalah dua bayi yang menangis, minum susu, dan perlu diganti popok. Saya tidak pernah berhenti untuk mengenal mereka sebagai individu. Kalimat bahwa saya adalah ayah yang sangat buruk lolos begitu saja dari mulut saya. Puspita Ayuningtyas menggeleng kuat dan berkata tidak. Karena saya ada di sini sekarang berusaha belajar dan ingin menjadi lebih baik. Itu sudah lebih dari cukup. Dibanding banyak ayah lain, saya menatapnya dan kali ini benar-benar melihatnya. Puspita Ayuningtyas mungkin belum genap 25 tahun tetapi kebijaksanaannya terasa jauh melampaui usia. Ditempa oleh kesulitan dan tanggung jawab yang datang terlalu cepat, saya bertanya mengapa ia memilih melakukan semua ini merawat anak orang lain. Puspita Ayuningtyas tersenyum kecil dan menjawab karena ia menyukainya karena itu bermakna baginya dan karena ia tahu rasanya tumbuh tanpa benar-benar diperhatikan. Kata-kata itu menyimpan luka yang tidak pernah diceritakan dan saya merasakannya begitu berat sehingga memilih tidak bertanya lebih jauh. Keheningan pun hadir bukan sebagai kecanggungan, melainkan keheningan setelah percakapan penting yang perlu dicerna. Saya yang akhirnya berbicara lebih dulu mengatakan bahwa saya ingin berubah dan belajar menjadi ayah yang pantas bagi anak-anak saya. Puspita Ayuningtyas tersenyum dengan ketulusan yang menerangi wajahnya dan berkata bahwa itu berarti saya sudah melangkah satu langkah karena mengakui kebutuhan untuk berubah adalah hal tersulit. Saya mengangguk dan merasakan sesuatu yang sudah lama hilang yaitu harapan bahwa mungkin belum terlambat untuk memperbaiki hubungan dengan putri-putri saya dan membangun sesuatu yang nyata dan bermakna. Saya meminta agar ia membantu bukan hanya hari ini tetapi terus mengajari dan mengingatkan saya ketika saya salah. Puspita Ayuningtyas ragu dan mengingatkan bahwa ia hanyalah asisten rumah tangga dan tidak yakin itu pantas. Tetapi saya menggeleng dan berkata bahwa ia lebih dari itu. Ia adalah orang yang dicintai dan dipercaya oleh putri-putri saya serta orang yang paling mengenal mereka. Saya memohon agar ia membantu. Puspita Ayuningtyas menatap saya lama sebelum akhirnya mengangguk perlahan dan setuju membantu sebisanya. Saya merasa seperti gunung terangkat dari dada untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan karena saya tidak lagi merasa harus menghadapi semuanya sendirian. Keesokan harinya suasana rumah mulai berubah. Saya mulai pulang kerja lebih awal sebelum waktu tidur siang anak-anak. Puspita Ayuningtyas mengajari saya sedikit demi sedikit dengan sabar tanpa menghakimi. Mulai dari mengganti popok, menyiapkan susu dengan suhu yang tepat hingga membedakan jenis tangisan, saya menyerap semuanya seperti spons ingin merebut kembali waktu yang hilang. Anak-anak pun mulai merespons saya secara berbeda, masih ada keraguan tetapi tangisan saat melihat saya berubah menjadi rasa ingin tahu yang hati-hati. Kemenangan kecil yang saya rayakan diam-diam. Suatu sore saya pulang dan melihat Puspita Ayuningtyas di dapur menyiapkan bubur bayi sambil bersenandung pelan dengan fokus penuh pada pekerjaannya. Saya berhenti di ambang pintu karena pemandangan itu terasa hangat dan normal, sesuatu yang tidak pernah ada di rumah ini sejak Rinawati Lestari pergi. Saya bertanya apakah saya bisa membantu dan masuk ke dapur. Puspita Ayuningtyas menatap saya terkejut lalu bertanya apakah saya ingin belajar memasak makanan bayi. Saya mengangkat bahu dan berkata saya ingin belajar segalanya karena tidak pernah ada kata terlambat. Puspita Ayuningtyas tersenyum dan bergeser memberi ruang di samping kompor sambil menyuruh saya memperhatikan baik-baik karena teksturnya harus pas, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kental. Saya mendekat mengamati caranya mengaduk panci.
Aroma masakan hangat memenuhi dapur dan terasa seperti rumah. Puspita Ayu Ningtyas menjelaskan setiap langkah dengan kesabaran orang yang benar-benar peduli mengajar. Sementara saya justru mendapati diri saya memperhatikan lebih dari sekadar makanan, tangan-tangannya yang cekatan dan mantap, kebiasaan menggigit bibir bawah saat fokus, dan helaian rambut yang terlepas dari sanggul menutupi wajahnya. Saya segera menepis pikiran itu karena tidak pantas. Ia adalah karyawan saya di sini untuk bekerja dan melangkah lebih jauh akan melewati batas. Suara Puspita Ayu Ningtyas memanggil nama saya membuat saya kembali ke kenyataan dan menyadari saya melewatkan penjelasannya. Ia bertanya apakah saya ingin mencoba mengaduk sambil menyerahkan sendok dengan nada bercanda. Saya menerimanya dan mulai mengaduk. Mencoba meniru gerakannya, Puspita Ayu Ningtyas berdiri mengawasi dan membetulkan bila perlu menyuruh saya memperlambat dan tidak perlu mengerahkan tenaga hanya membuat teksturnya halus. Saya menyesuaikan gerakan dan ketika ia mencicipi lalu mengangguk mengatakan sudah pas. Saya merasakan kepuasan kecil yang tidak pernah saya duga sebelumnya. Kami pun bekerja berdampingan dalam keheningan yang damai dan saya, Arga Wicaksono, menyadari bahwa semua ini terasa baik tanpa perlu menjadi rumit. Mengasuh anak dan benar-benar hadir ternyata bisa lahir dari hal-hal kecil seperti menyiapkan bubur dengan niat tulus, mengganti popok dengan penuh perhatian, atau sekadar menghabiskan waktu bersama. Ketika makanan siap Puspita Ayu Ningtyas membaginya ke dalam 2 mangkuk kecil dan mengajak saya menyuapi bersama. Saya mengangguk dan kami berjalan ke kamar bayi. Kedua putri saya terjaga dan bermain tenang di dalam box. Saat melihat saya mereka tidak menangis, bahkan salah satu tersenyum dan mengulurkan tangan kecilnya, membuat hati saya dipenuhi perasaan yang sulit saya beri nama. Puspita Ayu Ningtyas menggendong satu anak sementara saya menggendong yang lain dan kami duduk berdampingan di atas tikar. Masing-masing dengan satu mangkuk, saya menyuapkan sendok pertama tetapi putri saya memalingkan wajah dengan waspada. Puspita Ayu Ningtyas menyarankan agar bayi diberi kesempatan mencium makanannya terlebih dahulu karena mereka perlu mengenal aroma sebelum mau menerima. Ia memperagakan. Pada anak yang lain yang setelah mencium langsung membuka mulut menerima sendok, saya meniru dan mengejutkan sekali putri saya juga mau menerimanya. Sendok demi sendok saya menyuapi anak saya dan merasakan ikatan yang perlahan tumbuh. Kedekatan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Setiap kali ia mau makan dan menatap saya tanpa rasa takut, saya merasa sedang membangun sesuatu. Sebuah jembatan di antara kami yang meski masih rapuh namun nyata. Setelah selesai kedua anak mengotori diri. Mereka dengan makanan dan saya pun tak kalah berantakan. Puspita Ayu Ningtyas tertawa melihat keadaan saya dan berkata bahwa saya lebih kotor daripada bayi-bayi itu. Saya melihat baju saya yang penuh noda lalu tertawa dan berkata mungkin itu bagian dari proses. Puspita Ayu Ningtyas berdiri menggendong kedua anak dan berkata akan membawa mereka mandi lalu bertanya apakah saya ingin belajar. Saya ragu karena memandikan bayi tanpa lebih menakutkan daripada menyuapi. Saya takut menjatuhkan mereka. Atau membuat air masuk ke telinga. Tetapi Puspita Ayu Ningtyas menggeleng dan meyakinkan bahwa itu tidak akan terjadi karena ia akan membimbing saya lalu bertanya apakah saya percaya padanya. Saya menatap matanya dan tahu jawabannya adalah ya. Saya percaya sepenuhnya. Kami pergi ke kamar mandi dan Puspita Ayu Ningtyas menyiapkan bak mandi dengan air hangat. Menguji suhu beberapa kali dan mengajarkan saya menggunakan siku karena lebih sensitif. Saya mengamati dengan saksama mencatat setiap detail. Puspita Ayu Ningtyas menurunkan salah satu anak ke dalam air dengan gerakan mantap dan lembut. Bayi itu menendang-nendang kakinya dengan gembira merasakan air. Lalu ia memberi semangat dan berkata sekarang giliran yang lain. Saya mengangkat putri kedua dengan jantung berdebar dan menurunkannya ke air dengan kehati-hatian maksimal meniru gerakan Puspita Ayu Ningtyas. Bayi itu menatap saya lalu lalu tertawa keras, dan gelombang kelegaan serta kebahagiaan membanjiri saya. Saya berkata bahwa ia menyukainya dan Puspita Ayu Ningtyas tersenyum menjawab bahwa saya melakukannya dengan benar. Kami memandikan kedua bayi bersama-sama sementara Puspita Ayu Ningtyas membimbing saya di setiap langkah. Mengajarkan bagian mana yang harus dibersihkan dan bagaimana membilas rambut tanpa membuat air masuk ke mata. Ketika waktunya mengangkat mereka dari bak semuanya terasa melelahkan dan berantakan tetapi saya mencintai setiap detiknya. Setelah kedua anak bersih, kering, dan mengenakan piyama lembut, Puspita Ayu Ningtyas meletakkan mereka di box dan saya terkejut melihat jam yang sudah hampir pukul 8 malam karena waktu berlalu begitu cepat. Saya bertanya apakah ia sering pulang selarut ini. Karena baru menyadari bahwa saya tak pernah benar-benar memperhatikannya sebelumnya, Puspita Ayu Ningtyas mengangkat bahu dan berkata kadang-kadang jika perlu. Tetapi hari ini berbeda karena saya ikut membantu. Saya merasa sedikit bersalah dan bertanya apakah ia memiliki keluarga yang menunggu di rumah. Puspita Ayu Ningtyas menggeleng dan berkata ia tinggal sendiri karena saudara-saudaranya sudah dewasa dan menjalani hidup masing-masing. Ada kesepian terselip dalam kata-katanya, kesepian yang saya kenal baik karena saya pun merasakannya meski tinggal di rumah besar. Saya mengucapkan terima kasih dengan tulus untuk hari ini dan untuk segalanya. Puspita Ayu Ningtyas tersenyum lelah dan berkata tidak apa-apa serta senang melihat saya bersama anak-anak karena mereka membutuhkan itu. Saya mengantarnya ke pintu dan melihatnya mengambil tas bersiap pulang. Ada sesuatu yang ingin saya katakan tetapi saya tidak tahu bagaimana memulainya. Saya memanggil namanya dan ia menoleh. Saya berkata bahwa saya salah menilai dirinya.
Dulu saya mengira ia berusaha merebut tempat saya dalam hidup anak-anak, padahal sebenarnya ia hanya mengisi kekosongan yang saya tinggalkan. Puspita Ayu Ningtyas menatap saya dengan pengertian dan berkata bahwa saya sedang menderita dan tidak perlu menyalahkan diri sendiri karena yang terpenting adalah saya sedang berusaha. Saya mengangguk dengan tenggorokan tercekat emosi dan menatapnya berjalan menuju pintu sambil merasa tidak ingin ia pergi karena masih banyak yang perlu saya pahami. Saya mengikutinya hingga ke lorong masuk tempat cahaya lampu menyorot wajahnya dan menegaskan kecantikan alaminya yang baru saya sadari. Bukan kecantikan mencolok tetapi kedalaman, kekuatan di matanya, kelembutan dalam senyumnya, dan keteguhan dalam caranya berdiri. Saya mengatakan bahwa saya perlu menanyakan sesuatu. Puspita Ayu Ningtyas menatap saya dengan heran. Saya ragu karena tahu pertanyaan itu mungkin melampaui batas profesional. Tetapi rasa ingin tahu saya lebih kuat. Saya bertanya mengapa ia menerima pekerjaan ini, merawat 2 bayi milik seorang duda yang jelas-jelas tidak tahu apa yang sedang ia lakukan. Puspita Ayu Ningtyas tersenyum sedih dan menjawab karena ia melihat 2 anak yang membutuhkan seseorang yang benar-benar peduli. Ketika saya bertanya lebih jauh, ia ragu lalu menarik napas dalam dan mengatakan bahwa dalam 3 tahun terakhir ia kehilangan bayi laki-lakinya yang lahir prematur dan hanya hidup beberapa jam. Dan ketika ia melihat putri-putri saya, ia melihat kesempatan untuk memberikan cinta yang tidak pernah sempat ia berikan kepada anaknya sendiri. Kebenaran itu menghantam saya seperti petir dan seketika semuanya menjadi jelas. Pengabdiannya, kelembutannya yang alami, dan caranya seolah memahami kebutuhan bayi secara naluriah, bahwa bayi membutuhkan apa. Dan Puspita Ayu Ningtyas tidak merawat mereka sekadar sebagai kewajiban pekerjaan melainkan sedang menyembuhkan hatinya sendiri melalui anak-anak itu. Saya, Arga Wicaksono, berkata bahwa saya tidak pernah tahu sebelumnya dan meminta maaf. Meski kata itu terasa terlalu kecil dibanding kehilangan besar yang ia alami, Puspita Ayu Ningtyas mengangkat bahu namun saya masih melihat luka yang tersembunyi. Ia berkata bahwa hidup kadang merenggut banyak hal dari kita tetapi juga memberi kesempatan untuk pulih. Dan putri-putri saya telah memberinya itu. Pada saat itu saya merasakan ikatan yang jauh lebih dalam. Kami berdua sama-sama kehilangan dan sama-sama berusaha membangun hidup kembali. Bedanya ia menemukan cara mengubah rasa sakit menjadi sesuatu yang indah sementara saya justru menutup diri. Dengan suara bergetar saya berkata bahwa ia bukan hanya menolong anak-anak tetapi juga menolong saya karena tanpa sadar saya tenggelam dalam duka saya sendiri dan hampir menyeret putri-putri saya bersamanya. Puspita Ayu Ningtyas menyentuh lengan saya dengan lembut sebagai isyarat penghiburan yang mengalirkan kehangatan. Ia berkata bahwa saya hanya membutuhkan seseorang untuk menunjukkan bahwa harapan dan cinta masih mungkin. Kami berdiri terlalu dekat untuk sekadar hubungan majikan dan pekerja namun belum cukup dekat untuk menjadi yang lain. Momen itu terputus oleh tangisan salah satu bayi dari kamar. Puspita Ayu Ningtyas hendak bergegas tetapi saya menahan lengannya perlahan dan berkata biarlah saya yang pergi karena ia sudah melakukan banyak hal hari ini. Ia ragu oleh naluri pengasuhnya namun saya mengangguk mantap bahwa inilah saatnya. Saya bertanggung jawab. Saya naik ke kamar meninggalkannya di ambang pintu. Saya mendapati salah satu putri saya terjaga. Tidak menangis hanya menatap langit-langit. Saat melihat saya ia mengulurkan tangan kecilnya. Saya mengangkatnya dan merasakan berat yang kini terasa hangat dan akrab. Saya berkata dengan alami bahwa tidak apa-apa. Ayah ada di sini. Kata-kata itu keluar tanpa beban kewajiban. Bayi itu bersandar percaya pada saya. Saya mengayun perlahan dan bersenandung mengikuti melodi yang pernah saya dengar Puspita Ayu Ningtyas nyanyikan. Tak lama kemudian bayi itu tertidur kembali. Ketika saya turun Puspita Ayu Ningtyas masih berdiri di pintu dengan senyum bangga dan berkata lihatlah. Saya punya bakat alami dan hanya perlu percaya diri. Saya menggaruk kepala dengan malu dan berkata masih banyak yang harus saya pelajari. Ia menjawab semua orang begitu. Bedanya saya sudah siap belajar. Puspita Ayu Ningtyas membuka pintu lalu sebelum pergi ia berbalik memberi saran. Ia menyarankan agar besok sepulang kerja saya makan malam bersama anak-anak bukan di ruang kerja. Tanpa ponsel, hanya kami bertiga di meja makan. Saran sederhana namun berat bagi saya karena itu akan menjadi pertama kalinya dalam berbulan-bulan saya memberikan perhatian penuh pada anak-anak. Saya bertanya apakah mereka akan menyukainya dan Puspita Ayu Ningtyas tersenyum yakin berkata tentu saja. Mereka mencintai waktu bersama ayah asalkan tahu perhatian saya sepenuhnya milik mereka. Saya mengangguk mantap. Menyetujuinya, lalu Puspita Ayu Ningtyas berjalan ke pintu dan berhenti lagi seolah teringat sesuatu yang penting. Ia memanggil nama saya. Saya menjawab, dan ia berkata bahwa besok ia akan datang sedikit lebih awal karena ada sesuatu tentang anak-anak yang ingin ia perlihatkan. Sesuatu yang ia perhatikan hari ini dan yakin saya ingin mengetahuinya. Rasa ingin tahu itu membuat saya hampir tidak tidur semalaman. Pagi hari ketika matahari muncul saya bangun, berpakaian rapi, mondar-mandir dengan gelisah seperti anak kecil menunggu pagi Natal. Bunyi bel tepat pukul 7 WIB membuat saya berlari membuka pintu dengan jantung berdebar. Puspita Ayu Ningtyas berdiri di sana dengan seragam rapi, senyum malu-malu, dan tas kain bermotif bunga di tangannya. Ia menyapa dan menggoda bahwa saya bangun pagi hari ini. Saya mengakui sulit tidur karena memikirkan apa yang akan ia tunjukkan sambil mempersilahkannya masuk. Puspita Ayu Ningtyas tertawa kecil menghangatkan pagi yang dingin. Ia meletakkan tas di meja dapur dengan hati-hati dan berkata ini bukan hal besar.
Hanya sesuatu yang ia perhatikan dan saya perlu tahu sekarang ketika saya mulai benar-benar hadir untuk anak-anak. Lalu ia mengeluarkan 2 album foto buatan tangan berukuran kecil dengan sampul karton warna-warni dihias stiker sederhana dan gambar ala anak-anak. Saya mendekat dengan kening berkerut penasaran. Puspita Ayu Ningtyas membuka album pertama dengan lembut seperti benda berharga dan berkata bahwa selama beberapa bulan terakhir ia memotret anak-anak, menyimpan momen sehari-hari, hal-hal kecil yang terjadi ketika hanya mereka bertiga. Karena ia berpikir suatu hari nanti saya ingin melihat bagaimana putri-putri saya tumbuh meski saya tidak selalu ada di setiap momen. Jantung saya terasa diremas saat melihat foto pertama. Bayi kembar baru lahir saling berpelukan di box, rapuh seperti boneka porselen. Foto berikutnya adalah senyum pertama salah satu dari mereka dengan mata menyipit penuh kebahagiaan murni dan mulut tak bergigi terbuka dalam tawa hening yang menyentuh jiwa. Foto ketiga memperlihatkan mereka di bak mandi saling memercikan air dengan wajah gembira tanpa mengenal masalah dunia. Dewasa, halaman demi halaman kehidupan putri-putri saya terurai seperti film gerak lambat. Gigi pertama yang tumbuh, pertama kali memegang sendok, kebiasaan tidur saling berpelukan, ekspresi lucu saat mencoba makanan baru. Semua itu adalah momen yang saya lewatkan, kenangan yang seharusnya milik saya namun Puspita Ayu Ningtyas simpan dengan cinta. Dengan suara bergetar saya bertanya mengapa ia melakukan semua ini. Puspita Ayu Ningtyas duduk di samping saya tanpa menyentuh, cukup dekat hingga saya mencium aroma sabu lembut bercampur bedak bayi khas dirinya. Ia menjawab karena setiap anak berhak memiliki catatan masa kecil dan karena jauh di lubuk hati ia tahu suatu hari nanti saya akan ingin kembali pada momen-momen ini ketika rasa sakit telah cukup mereda untuk memberi ruang bagi kebahagiaan. Satu foto menghantam hati saya dengan keras. Salah satu putri kembar menatap kamera dengan ekspresi serius dan penuh pikiran, hampir tanpa sedih seolah memikul beban tak terlihat di bahu kecilnya. Saya bergumam bahwa foto ini terlihat menyedihkan dan rasa bersalah mulai menggerogoti saya dari dalam. Puspita Ayu Ningtyas mengangguk perlahan dengan wajah melembut penuh empati dan menjelaskan bahwa foto itu diambil pada hari ketika saya pulang kerja dengan tekanan berat, membanting pintu dan berbicara keras di telepon. Bayi itu terkejut oleh suara tersebut lalu duduk menatap pintu ruang kerja saya berjam-jam seolah menunggu sesuatu yang bahkan ia sendiri tak tahu apa. Hari itu ia tidak ingin bermain dan menolak makan sepanjang hari. Rasa bersalah menghantam saya seperti tsunami emosional karena saya nyaris tak mengingat hari itu sementara putri saya mengingatnya dan menyimpan ketakutan itu di mata kecilnya. Tetapi Puspita Ayu Ningtyas segera membalik halaman dan menunjuk foto lain yang memperlihatkan kedua putri kembar tertawa terbahak-bahak ketika beberapa hari lalu saya mencoba menyuapi botol susu dengan canggung. Baju saya basah oleh susu dan wajah saya terlihat serius sekaligus lucu. Ia berkata bahwa anak-anak langsung tahu ketika saya benar-benar hadir dan mereka meresponsnya dengan cepat seperti bunga yang mekar menerima sinar matahari. Tangisan jernih dari lantai atas memotong momen penuh perasaan itu dan saya berdiri spontan tanpa ragu. Naluri sebagai ayah seolah akhirnya terbangun. Saya berkata biar saya yang pergi lalu berlari menaiki tangga dua anak tangga sekaligus dengan gelisah ingin melihat putri-putri saya dengan mata baru yang Puspita Ayu Ningtyas berikan. Di kamar bernuansa pastel saya mendapati keduanya terjaga. Satu menangis keras menuntut perhatian dengan keyakinan bahwa ia akan direspons, yang lain menatap langit-langit dengan rasa ingin tahu tulus sambil mengisap jarinya dengan serius. Saya mengganti popok keduanya sendiri. Mengingat setiap langkah yang Puspita Ayu Ningtyas ajarkan dengan sabar, membersihkan dengan hati-hati, mengoles krim ruam, dan menempel perekat pas tanpa menekan kulit, memang tidak sempurna dan saya membutuhkan waktu. 2 kali lebih lama dari orang berpengalaman, tetapi saya berhasil dan yang terpenting semuanya berlalu tanpa tangisan dan tanpa perlawanan. Saya menggendong keduanya turun ke bawah dan menahan tubuh hangat yang hidup di dada saya. Aroma manis bayi yang bersih memenuhi napas saya, berat yang terasa baik, berat tanggung jawab yang saya terima dengan cinta. Ketika saya masuk dapur Puspita Ayu Ningtyas sedang menyiapkan botol susu dan ia tersenyum melihat pemandangan itu. Senyum yang menerangi ruangan seperti matahari setelah badai. Ia berkata saya mulai mahir dan sebentar lagi mungkin tidak membutuhkan dirinya. Namun ada nada lain dalam ucapannya yang terasa lebih serius dari sekadar bercanda dan hanya itu sudah membuat dada saya sesak oleh kemungkinan tersebut. Kami duduk bersama di meja menyuapi kedua putri kembar seperti sebuah ritual kecil yang sakral. Di sela-sela itu Puspita Ayu Ningtyas mulai menunjukkan perbedaan kecil yang selama ini luput dari perhatian saya karena tergesa dan cemas. Ia menunjuk bayi di pelukan saya dan berkata bayi ini selalu mencium makanan terlebih dahulu sebelum mau menerima. Ia berhati-hati, suka mengamati dan menganalisis sekitar sebelum membiarkan dirinya larut dalam pengalaman. Sementara yang satunya akan langsung menyambut apapun yang diberikan orang dewasa, percaya dan berani mencoba tanpa takut hasilnya. Saya mendengarkan dengan saksama dan terperangah karena kebenarannya begitu jelas seolah berteriak ketika ada yang menunjukkannya. Satu lebih tenang dan berpikir, yang lain lebih berani dan spontan. Saya bertanya pada diri sendiri bagaimana mungkin saya tak pernah menyadarinya. Puspita Ayu Ningtyas tersenyum lembut seperti seorang ibu dan berkata bahwa meski mereka kembar, kepribadian mereka unik sejak lahir. Yang satu bertipe pengamat sehingga ia biasa memanggilnya Dianara Putri Arga saat hanya mereka berdua karena tatapan dan sikapnya yang menganalisis dunia. Yang satu lagi berani sehingga ia memanggilnya Karamaheswari.
Arga karena reaksinya yang jelas dan lugas dalam segala hal, nama-nama itu terasa tepat dan lengkap di udara dapur seolah memang itulah nama yang seharusnya sejak awal. Saya mengulangnya pelan menguji bunyi dan merasakan rangkaiannya alami. Dianara Putri Arga dan Kara Maheswari Arga. Kedua bayi itu seolah menangkap sesuatu yang familiar. Mereka berhenti mengisap susu sejenak dan menatap saya dengan perhatian lebih seakan akhirnya dilihat sebagai individu. Puspita Ayuning Tias dengan lembut mengusulkan agar jika saya setuju kami mulai menggunakan nama-nama itu secara konsisten karena anak-anak membutuhkan identitas mereka sendiri. Perlu tahu siapa mereka lebih dari sekadar kembar. Saya mengangguk dengan mata berkaca dan menyetujui. Dianara Putri Arga dan Kara Maheswari Arga. Putri-putri saya akhirnya memiliki nama dan akhirnya menjadi pribadi yang nyata bagi saya. Pada hari itu juga saya mengambil keputusan yang mengubah segalanya. Saya menelepon kantor dan memberikan alasan apa pun untuk tidak masuk kerja dengan mengatakan ada urusan keluarga mendesak. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan saya menempatkan keluarga di atas pekerjaan, saya ingin merebut kembali waktu yang hilang, ingin mengenal Dianara Putri Arga dan Kara Maheswari Arga dengan sungguh-sungguh, memahami kepribadian, menemukan apa yang mereka sukai dan tidak. Kami menghabiskan hari itu bersama sebagai pengalaman yang membuka mata dan mengubah saya. Puspita Ayuning Tias mengajari saya membedakan jenis. Tangisan dengan kesabaran seorang guru berdedikasi, tangisan lapar cenderung berulang dan meningkat, tangisan mengantuk terdengar merengek bergelombang. Sementara rengekan tidak nyaman lebih dramatis dan ekspresif, ia mengajarkan bahwa Dianara Putri Arga suka digendong menghadap keluar untuk mengamati dunia dengan rasa ingin tahu sementara Kara Maheswari Arga suka bersandar di leher saya mencari kehangatan dan aroma yang dikenalnya. Pukul 3 sore ketika matahari berada tinggi kami keluar ke halaman belakang. Puspita Ayuning Tias membentangkan selimut bermotif kotak di bawah pohon besar dan kami duduk di atas rumput lembut menghirup udara segar. Dan mendengarkan kicau burung, Dianara Putri Arga merangkak ke arah saya dengan tekad mengagumkan. Menopang tubuh kecilnya pada kaki saya. Lututnya bergetar saat berusaha berdiri. Kemajuan itu nyata. Pertumbuhan terjadi tepat di depan mata saya. Rasa takjub memenuhi diri saya ketika menyadari bahwa ia sedang berusaha berjalan. Puspita Ayuning Tias mengangguk dengan mata berbinar penuh kebanggaan seorang ibu sejati dan berkata bahwa sejak pagi Kara Maheswari Arga juga mencoba. Tetapi Dianara Putri Arga lebih sabar dan tekun. Tak lama lagi keduanya akan berlari ke sana kemari dan saya harus berlari mengejar mereka. Bayangan itu memenuhi hati saya dengan emosi yang bertabrakan antara sukacita atas perkembangan mereka, kesedihan karena telah melewatkan begitu banyak momen penting, dan tekad kuat untuk tidak melewatkannya lagi. Saya menyatakan dengan tegas bahwa saya ingin berada di sini untuk langkah pertama, kata pertama, dan setiap pencapaian kecil mereka, saya tidak ingin kehilangan apa pun lagi dari hidup mereka. Puspita Ayuning Tias menyentuh lengan saya dengan lembut, sentuhan singkat namun penuh makna dan dukungan. Ia berkata bahwa saya akan bisa karena saya sudah hadir sekarang dengan tubuh dan hati. Masa lalu tak bisa diubah tetapi masa depan sedang ditulis hari ini. Saat ini, kami berada di taman hingga matahari terbenam mewarnai langit dengan jingga dan merah muda seperti lukisan. Lalu kembali ke rumah untuk menyiapkan makan malam. Saya bersikeras membantu segalanya dan menolak diperlakukan seperti raja yang hanya duduk diam. Kami menyiapkan makanan bayi bersama dan tertawa ketika Kara Maheswari Arga bersin hingga wajah saya terkena bubur labu. Mengubah momen itu menjadi permainan. Setelah itu kami memandikan bayi-bayi. Pekerjaan yang dulu terasa menakutkan seperti mendaki tebing kini menjadi waktu favorit saya, penuh busa harum, tawa jernih, dan kedekatan keluarga, ketika kami menidurkan mereka dengan senandung pelan dan kelopak mata kecil itu tertutup damai. Rumah pun diselimuti keheningan hangat. Puspita Ayuning Tias mengambil tasnya untuk pulang tetapi saya menahannya di pintu dengan urgensi yang bahkan mengejutkan saya sendiri. Saya bertanya apakah ia sudah makan. Ia berkedip kaget dan menjawab belum tetapi akan makan di rumah dan meminta saya tidak khawatir. Saya memintanya tinggal karena saya sudah memesan makanan dan itu setidaknya yang bisa saya lakukan setelah hari ini dan semua yang ia lakukan untuk keluarga saya. Puspita Ayuning Tias tampak ragu, jelas merasa tidak nyaman melampaui batas profesional yang selalu ia jaga. Ia berkata tidak yakin pantas karena ia adalah karyawan saya. Tetapi saya memohon hanya satu kali sebagai ucapan terima kasih dan karena saya tidak ingin makan sendirian di malam ketika saya baru benar-benar mengenal siapa putri-putri saya. Setelah berpikir lama ia setuju dan meletakkan tasnya di sofa. Makanan datang tepat waktu dan kami makan di meja dapur, bukan ruang makan formal yang dingin. Awalnya suasana canggung dan sunyi diisi bunyi sendok serta napas kami. Tetapi perlahan ketika obrolan kecil dimulai, dinding tak kasat mata runtuh sedikit demi sedikit. Saya bertanya tentang hidupnya bukan sebagai majikan yang sopan melainkan sebagai pria yang ingin mengenal orang di balik profesionalisme. Puspita Ayuning Tias bercerita tentang hidupnya dengan kejujuran yang memperlihatkan kedalaman dirinya. Tentang membesarkan 4 adik saat ibunya bekerja keras, tentang mengorbankan masa remaja untuk mengganti popok, membuat susu, dan mengurus rumah. Saya bertanya dengan kagum apakah ia tidak pernah menginginkan hidupnya sendiri tanpa beban berat seperti itu. Ia mengangkat bahu sambil memainkan tisu dan berkata tentu ia pernah ingin. Tetapi hidup punya rencana lain dan kebutuhan yang lebih mendesak.
Dan ketika adik-adiknya tumbuh mandiri ia hamil dan berpikir akhirnya akan memiliki keluarga sendiri, seseorang yang benar-benar memilihnya, kepedihan dalam suaranya menebal seperti kabut pagi. Ketika ia menceritakan kehilangan bayinya, ia merasa seolah kehilangan satu-satunya kesempatan dalam hidup, seakan takdirnya adalah merawat anak orang lain tanpa pernah memiliki anak sendiri atau dipilih. Saya meraih tangannya di atas meja secara alami, menyampaikan empati, dan berkata bahwa saya turut berduka dan tak seorang pun pantas mengalami hal seperti itu. Terutama seseorang dengan begitu banyak cinta untuk diberikan. Puspita Ayuningtyas tidak menarik tangannya dan menerima kehangatan itu. Ia berkata hidup mungkin merenggut hal berharga tetapi juga memberi hadiah tak terduga. Putri-putri saya memberinya tujuan baru dan kesempatan menyalurkan seluruh cinta keibuan yang selama ini terpendam dan menyakitkan. Kami terdiam sejenak terhubung oleh luka yang sama dan pemahaman yang tumbuh. Puspita Ayuningtyas bertanya lembut bagaimana hidup saya sebelum kehilangan. Sebelum semuanya runtuh, memberi ruang bagi saya untuk bercerita. Saya menarik napas dalam dan tanpa sadar mengusap rambut, membuka diri sepenuhnya. Saya bercerita tentang karir yang sedang menanjak, istri yang saya cintai, rencana berkeliling dunia, dan impian keluarga besar yang bahagia. Lalu bagaimana semuanya hancur dalam hitungan jam seperti rumah kartu. Kenangan itu masih menyakitkan tetapi tidak lagi setajam dulu. Saya mengaku bahwa pada awalnya saya menyalahkan anak-anak. Menyalahkan fakta bahwa mereka bertahan hidup pada hari Rinawati Lestari pergi. Saya tidak bisa menatap mereka tanpa melihat kehilangan dan kekosongan dirinya. Pengakuan itu terasa mentah dan melegakan seperti nanah yang akhirnya keluar dari luka. Saya lalu bercerita bagaimana saya mulai memperhatikan Puspita Ayuningtyas bersama anak-anak. Melihat cintanya yang mengalir tanpa usaha. Tawanya yang bebas tanpa takut terlihat konyol. Dan menyadari bahwa masalahnya bukan anak-anak melainkan diri saya yang menolak melepaskan rasa sakit. Berpegang pada duka seolah itu satu-satunya hal yang tersisa dari Rinawati Lestari. Puspita Ayuningtyas meremas tangan saya lembut memberi dukungan diam-diam dan berkata bahwa saya sedang berduka dan tidak ada panduan untuk kehilangan seperti itu. Tetapi sekarang saya memilih jalan berbeda. Memilih untuk hidup, dan itu yang terpenting. Kami menyelesaikan makan malam dengan rasa ringan baru yang menggantung di antara kami. Kedekatan yang melampaui hubungan profesional. Ketika ia bangkit untuk pulang waktu hampir tengah malam, saya mengantarnya ke pintu dengan enggan mengakhiri momen keterhubungan itu. Saya berterima kasih karena ia tinggal dan karena percakapan jujur tanpa peran. Puspita Ayuningtyas tersenyum lembut di bawah cahaya lorong dan berkata ia juga merasakannya karena sudah lama tidak berbincang seperti ini. Kami berdiri sangat dekat dan udara di antara kami terasa berbeda. Udara di antara kami dipenuhi ketegangan baru yang belum pernah dijelajahi. Saya, Arga Wicaksono, merasakan tarikan yang sulit ditolak dan tanpa sadar condong mendekat, tetapi Puspita Ayuningtyas meletakkan telapak tangannya di dada saya dengan lembut namun tegas, mengatakan bahwa kami tidak bisa melakukan ini. Saya segera mundur dan meminta maaf dengan gugup. Ia berkata saya tidak perlu meminta maaf atas perasaan saya, tetapi posisi kami sebagai majikan dan pekerja membuat semuanya terlalu rumit, terlebih lagi dengan adanya anak-anak. Ia menyentuh pipi saya singkat sebelum pergi, meninggalkan saya dengan jantung berdebar dan pikiran yang kacau. Hari-hari berikutnya dipenuhi ketegangan sopan yang terasa nyata. Puspita Ayuningtyas menjaga jarak profesional dengan ketat, fokus pada anak-anak dan pekerjaan rumah. Saya menghormati batas itu meski merindukan kedekatan malam itu. Saya tetap pulang lebih awal, terlibat dalam rutinitas, belajar hal baru setiap hari, dan kedua putri saya berkembang pesat berkat perhatian ayah mereka. Mereka mulai memanggil saya ayah dengan pelafalan yang penuh kegembiraan, berlari ke pintu atau meraih tangan Puspita Ayuningtyas setiap kali mendengar bunyi kunci. Dianara Putri Arga mulai membiasakan diri mengulurkan tangan kecilnya ke arah saya begitu melihat wajah saya. Sementara Kara Maheswari Arga tertawa keras hanya dengan melihat saya tersenyum. Kemajuan kecil itu memenuhi hati saya dengan kebahagiaan yang sudah lama tak saya rasakan. Hingga suatu Kamis sore saya pulang lebih awal dan mendapati Puspita Ayuningtyas menangis pelan di dapur, membelakangi pintu. Bahunya bergetar menahan isak. Ia buru-buru mengusap wajah ketika mendengar langkah saya tetapi sudah terlambat. Saya langsung bertanya dengan cemas apakah terjadi sesuatu pada anak-anak. Kepedulian saya meruntuhkan semua batas profesional. Ia berkata tidak ada apa-apa dan anak-anak sudah tidur. Hanya hari yang terasa berat, tetapi saya menolak jawaban samar itu dan memintanya bercerita. Mengatakan bahwa ia selalu ada untuk saya dan anak-anak dan izinkan saya berada di sisinya juga. Puspita Ayuningtyas menghela napas panjang dan akhirnya mengaku bahwa hari itu tepat 3 tahun sejak putra kecilnya meninggal. Setiap tahun hari itu terasa sama seperti waktu berputar kembali dan ia harus menghadapi semuanya lagi. Rasa sakit dalam suaranya masih segar dan menghantam. Saya tidak ragu sedikit pun dan menariknya ke dalam pelukan erat, memberikan kenyamanan yang sama seperti yang berkali-kali ia berikan pada putri-putri saya. Ia terdiam sejenak karena terkejut lalu runtuh menangis terseduh di dada saya. 3 tahun duka yang terpendam membasahi kemeja saya. Saya memeluknya kuat, mengusap punggungnya pelan dan membisikkan kata-kata penenang. Ketika ia mulai tenang, ia mencoba menjauh dengan malu dan meminta maaf karena bersikap seperti itu di rumah saya. Tetapi saya berkata ia tidak perlu meminta maaf atas perasaan atau kemanusiaannya.
ia selalu berada di sisi saya dan anak-anak dalam suka dan duka, maka biarkan saya berada di sisinya setidaknya hari itu. Kami duduk berbincang di dapur selama berjam-jam sementara Dianara Putri Arga dan Karamaheswari Arga tidur nyenyak di lantai atas. Puspita Ayuningtyas menceritakan detail yang belum pernah ia bagikan kepada siapapun, tentang nama yang ingin ia berikan pada putranya, rencana hidup, dan mimpi-mimpi yang pergi bersamanya. Saya hanya mendengarkan dan menjadi sandaran yang ia butuhkan, ikatan kami. Semakin dalam hari itu, menjadi sesuatu yang tak bisa disangkal dan sangat kuat. Kami tidak hanya berbagi cerita tetapi potongan jiwa dan luka yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang sama-sama kehilangan. Namun seminggu kemudian dunia saya nyaris runtuh. Puspita Ayuningtyas datang bekerja dengan wajah pucat dan ekspresi serius yang belum pernah saya lihat. Membawa ketegangan berat, ia berkata kami perlu bicara dengan nada formal yang menciptakan jarak seketika. Saya bertanya cemas apa yang terjadi, dan ia menjelaskan bahwa ia menerima tawaran kerja dari keluarga sangat kaya di kota lain dengan gaji lebih dari 2 kali lipat, fasilitas lengkap, dan mulai bulan depan, keheningan setelahnya terasa berat seperti timah. Saya merasa tanah di bawah kaki saya lenyap. Bayangan Puspita Ayuningtyas pergi dari hidup kami menimbulkan rasa sakit fisik seolah jantung saya dicabik. Dengan suara nyaris tak terdengar penuh ketakutan saya bertanya apakah ia akan menerima tawaran itu. Ia memalingkan pandangan ke jendela dan berkata ia belum tahu. Itu kesempatan finansial besar, peluang memulai kembali jauh dari segalanya, dan mungkin memang lebih baik karena di sini semuanya rumit dan membingungkan. Ia bukan lagi sekadar asisten rumah tangga tetapi juga bukan apapun yang lain. Tinggal di sini dengan perasaan yang tak bisa diwujudkan sepenuhnya justru menyakitinya. Saya melangkah mendekat 2 langkah panjang dan berdiri tepat di hadapannya, melanggar ruang pribadinya untuk pertama kalinya. Sejak malam itu, dan memohon agar ia tidak pergi, bukan hanya demi anak-anak tetapi demi kami, demi saya. Puspita Ayuningtyas mengangkat wajahnya dengan mata berkaca-kaca yang tak menetes, berkilau seperti kristal, dan bertanya kami ini apa? Hanya duda dan pembantu atau sesuatu yang lain? Apa kata orang dan bagaimana menjelaskannya pada anak-anak? Saya menjawab dengan suara tegas bahwa biarlah orang berkata apa saja. Saya menangkup wajahnya dengan kedua tangan memaksanya menatap saya dan berkata bahwa Dianara Putri Arga dan Karamaheswari Arga memanggilnya ibu ketika mereka mengira tak ada yang mendengar. Saya bangun dengan memikirkannya dan tertidur dengan memikirkannya. Ia adalah bagian dari setiap napas dan detak jantung saya. Kami adalah keluarga, mungkin tidak sempurna dan lahir dari luka, tetapi nyata lebih dari apapun yang pernah saya miliki. Yang tersisa hanyalah ia menerima kenyataan itu. Ia tidak menjawab dengan kata-kata, melainkan melangkah maju dan mencium saya. Dengan putus asa, asin oleh air mata tetapi syarat janji dan kelegaan, hati yang telah lama menumpuk membuat saya membalas ciumannya dengan seluruh perasaan yang terkunci selama berbulan-bulan, mencurahkan kerinduan akan cinta yang tak berani saya akui dan kebutuhan untuk terhubung. Ketika kami berpisah kami terengah, dahi saling bersentuhan, jantung berdetak dalam irama yang sama. Puspita Ayuningtyas berbisik bahwa ia akan tinggal, bukan karena uang atau rasa aman, tetapi karena ia tak bisa membayangkan hidup tanpa kami. Karena kami bertiga adalah keluarga sejatinya, perubahan itu tidak mudah tetapi jujur dan bertahap. Puspita Ayuningtyas berhenti menjadi karyawan pada hari itu juga. Keputusan yang kami ambil tanpa ragu. Saya mempekerjakan tim profesional untuk mengurus rumah dan memberi ruang agar Puspita Ayuningtyas berada pada posisi yang sudah ia tempati di hati keluarga ini. Kami perlahan membangun hubungan, saling menghormati waktu dan duka yang masih kami pikul. Ada genggaman tangan di bawah cahaya lilin setelah anak-anak tidur. Percakapan panjang hingga fajar, saling menemukan kesukaan, mimpi, dan ketakutan, berjalan di taman setiap minggu dengan Dianara Putri Arga dan Karamaheswari Arga di stroller ganda seperti keluarga sederhana yang bahagia. Si kembar tumbuh pesat dalam suasana baru dengan ayah yang hadir penuh cinta dan ibu yang mengasihi tanpa syarat. Mereka mulai memanggil Puspita Ayuningtyas ibu secara alami. Pertama kali itu terjadi saya melihatnya terdiam dengan mata basah oleh bahagia. Saya memeluknya dari belakang dan berbisik bahwa itu tak apa. Ia lebih pantas atas panggilan itu daripada siapapun. Saya tak pernah melupakan Rinawati Lestari dan tak pernah berusaha menghapus kenangannya. Foto-foto tetap terpajang di rumah dan kisah tentang ibu kandung selalu diceritakan kepada anak-anak agar ia tak pernah dilupakan atau tergantikan. Saya belajar bahwa mencintai Puspita Ayuningtyas bukan pengkhianatan terhadap memori istri saya, melainkan izin bagi diri sendiri untuk hidup kembali, menghormati cinta masa lalu sambil membangun masa depan. Baru di atas fondasi yang kokoh, Puspita Ayuningtyas tak pernah mencoba menggantikan Rinawati Lestari atau bersaing dengan kenangan apapun. Ia menghormati peran Rinawati Lestari dalam sejarah keluarga ini, mengajarkan anak-anak menyebut nama ibu kandung mereka, memperlihatkan foto-foto dan menceritakan kisah yang saya bagikan, menegaskan bahwa Rinawati Lestari tak akan pernah dilupakan. Namun hidup harus terus berjalan dan cinta tidak mati bersamanya. Setahun setelah hari takdir itu, ketika saya pura-pura bepergian untuk menguji pengasuh, saya memutuskan waktunya meresmikan apa yang telah lama hidup di hati. Saya menyiapkan makan malam istimewa dengan lilin dan keheningan sakral yang layak.
Saat si kembar bermain di karpet ruang keluarga tanpa menyadari pentingnya momen itu, saya berlutut di hadapan Puspita Ayuningtyas di tempat semuanya bermula. Tanpa berlian besar atau kotak mewah, hanya cincin sederhana milik nenek saya yang syarat cerita. Saya berkata ia menyelamatkan saya pada hari ketika saya tenggelam dalam gelap diri sendiri, menyelamatkan putri-putri saya dari yatim emosional dan memberi kami keluarga sejati ketika segalanya terasa hilang. Saya memintanya menikah dengan saya dan mengizinkan saya mencintainya sepanjang hidup sebagaimana pantas ia terima. Puspita Ayuningtyas menangis bahagia, terisak oleh emosi. Sementara Dianara Putri Arga dan Karamaheswari Arga yang hampir berusia 2 tahun menghentikan permainan dan menatap, merasakan pentingnya momen itu. Ia menjawab di antara air mata dan senyum, "Ya, 1000 kali. Selamanya." Pernikahan kecil dan hangat berlangsung di halaman rumah yang sama dengan keluarga dan sahabat dekat. Si kembar menabur bunga dengan langkah goyah lucu dalam gaun putih serasi. Menabur kelopak ke segala arah kecuali lorong, membuat tamu tertawa. Dalam janji saya berikrar bukan hanya mencintai Puspita Ayuningtyas tetapi menghormati perempuan istimewa yang ia adalahnya dan mengakui di hadapan semua orang apa yang telah ia lakukan bagi keluarga kami. Saya berkata tak pernah terlambat memulai kembali. Cinta bisa lahir dari abu duka terdalam, dan keluarga bukan sekadar darah melainkan pilihan untuk hadir, berjuang, dan mencintai setiap hari. Puspita Ayuningtyas mengucap janji dengan suara bergetar, menatap saya lalu anak-anak, merangkul semua dalam sumpahnya. Ia berkata ia datang ke rumah ini hanya untuk pekerjaan 1 bulan, tetapi menemukan alasan untuk hidup selamanya. Kami bertiga memberinya apa yang ia kira telah hilang selamanya. Kesempatan menjadi ibu sungguhan, memiliki rumah sendiri, dan mencintai tanpa takut ditinggalkan. Tahun-tahun berlalu seperti halaman buku. Dianara Putri Arga dan Karamaheswari Arga tumbuh sehat, cerdas, dan mantap, masing-masing dengan kepribadian unik namun terikat erat sebagai kembar. Dianara Putri Arga menjadi kutu buku rumah, selalu memegang buku dan bertanya dengan rasa ingin tahu ilmiah. Sementara Karamaheswari Arga berjiwa petualang, ingin mencoba semua olahraga dan tak pernah diam. Yang sama adalah cinta tanpa syarat kepada orang tua dan keyakinan bahwa mereka dicintai dan dilindungi. Dan pada suatu minggu sore saat usia 8 tahun penuh pertanyaan, mereka mengajukan pertanyaan yang kami tahu suatu hari akan datang. Kami berkumpul di ruang keluarga pada sore musim hujan yang malas. Ketika Dianara Putri Arga meletakkan bukunya, menatap kami dengan serius, dan bertanya, "Ibu, apakah ibu adalah ibu kandung kami? Apakah ibu adalah ibu kami sejak lahir?" Saya dan Puspita Ayuningtyas saling berpandangan dengan pemahaman penuh kenangan bersama lalu menyadari bahwa inilah saatnya menceritakan segalanya dengan jujur. Puspita Ayuningtyas menarik Dianara Putri Arga ke pangkuannya sementara saya melakukan hal yang sama pada Karamaheswari Arga. Lalu ia menjelaskan dengan lembut bahwa tidak, "Sayang, ibu datang untuk merawat kalian ketika kalian masih bayi sangat kecil. Awalnya ibu adalah pengasuh yang dipekerjakan ayah untuk mengurus rumah dan kalian berdua." Karamaheswari Arga mengerjap mencoba mencerna lalu bertanya apakah pengasuh itu seperti bibi yang membersihkan sekolah. Saya tertawa sambil memeluknya dan menjawab iya. "Tetapi ibu kalian istimewa sejak hari pertama. Ia merawat kalian dengan cinta dan kelembutan sampai ayah tahu bahwa ia bukan sekadar pengasuh. Ia adalah orang yang kalian butuhkan dan orang yang ayah butuhkan juga." Dianara Putri Arga mengernyit dengan gaya analis kecilnya lalu menyimpulkan bahwa ayah jatuh cinta pada ibu dan menikahinya. Puspita Ayuningtyas mengusap rambut putri kami dengan lembut dan menjelaskan bahwa itu tidak sesederhana itu. Ayah harus belajar menjadi ayah terlebih dahulu, harus keluar dari kesedihan karena ibu pertama kalian, dan ibu juga harus belajar percaya lagi bahwa dirinya pantas dicintai. Karamaheswari Arga bertanya dengan rasa ingin tahu bagaimana ayah belajar menjadi ayah dan apakah dulu ayah tidak tahu apa-apa. Saya berpikir sejenak lalu menjawab jujur tanpa nakuti mereka bahwa awalnya ayah memang tidak tahu apapun tentang menjadi ayah. Ayah sangat takut bukan karena kalian menakutkan tetapi karena ayah sedih dan bingung. Dianara Putri Arga bertanya lagi apakah itu karena ibu pertama kami yang meninggal, Rinawati Lestari, seperti nama yang mereka sebut dengan lembut. Saya mengangguk dengan dada sedikit sesak dan berkata iya. Ayah sangat merindukannya dan begitu terluka sampai lupa melihat hadiah indah yang ia tinggalkan, yaitu kalian berdua. Puspita Ayuningtyas melanjutkan cerita dengan halus bahwa suatu hari ayah pulang lebih awal dan melihat ibu bermain dengan kalian di lantai ruang tamu. Kalian tertawa bahagia dan saat itulah ayah tahu ia ingin menjadi bagian dari kebahagiaan itu. Karamaheswari Arga bertanya langsung apakah ibu yang mengajari ayah, dan Puspita Ayuningtyas menjawab benar. Mengajari mengganti popok agar tidak bocor, mengajari memandikan agar air tidak masuk telinga, mengajari menenangkan saat rewel, dan yang terpenting mengajari bahwa cinta tidak harus sempurna untuk menjadi nyata. Cukup jujur. Kedua anak itu terdiam sejenak menyerap cerita dengan keseriusan khas anak-anak. Lalu Dianara Putri Arga mengajukan pertanyaan yang menyentuh hati semua orang apakah ibu mencintai kami sejak masih menjadi pengasuh sebelum menjadi ibu kami sungguhan. Mata Puspita Ayuningtyas berkaca-kaca dan ia menjawab bahwa ia mencintai mereka sejak hari pertama melihat mereka karena mereka mengingatkannya bahwa masih ada cinta murni di dunia ini dan masih layak menjaga seseorang.
Kara Maheswari Arga lalu memegang wajah saya dengan tangan kecilnya dan bertanya kapan ayah mulai mencintai ibu, apakah cinta pada pandangan pertama seperti di film. Saya tertawa lembut dan mencium keningnya lalu menjawab bukan cinta pada pandangan pertama melainkan cinta pada tindakan pertama. Ayah tahu ayah mencintai ibu pada hari ayah pulang dan melihat kalian berdua tertawa bahagia dan aman dalam pelukan ibu. Ayah melihat bahwa ibu memberi kalian sesuatu yang ayah tidak bisa berikan sendirian, yaitu kebahagiaan murni, cinta tanpa rasa takut, dan keyakinan bahwa kalian dicintai tanpa syarat. Anak-anak tampak puas dengan jawaban itu dan kembali bermain. Tetapi sebelum pergi Dianara Putri Arga bertanya satu hal lagi, apakah sekarang kami benar-benar keluarga selamanya? Saya dan Puspita. Ayu Ningtyas menjawab bersamaan, tentu saja selamanya, dan lebih dari itu sambil mencium pipi merah mereka untuk menegaskan janji itu. Malam itu ketika rumah hening dan anak-anak tertidur lelap, saya dan Puspita Ayu Ningtyas berbaring berdampingan berbincang pelan. Ia berbisik sambil menyandarkan kepala di dada saya mendengarkan detak jantung bahwa lucu sekali jika hari itu ayah tidak berpura-pura pergi dan pulang lebih awal dengan niat buruk, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ia mungkin hanya menjadi pengasuh, saya mungkin masih terjebak dalam duka. Dan anak-anak mungkin tumbuh tanpa ikatan seperti hari ini. Saya memikirkan ironi takdir dan bagaimana satu momen bisa mengubah hidup segalanya. Terkadang kita harus dipaksa melihat apa yang sudah ada tepat di depan mata. Saya mengakui bahwa saya buta oleh rasa sakit, terlalu fokus pada kehilangan hingga tak melihat cinta yang sudah hidup di ruang tamu saya sendiri, dan dialah yang membuat saya membuka mata. Puspita Ayu Ningtyas menatap saya dalam gelap lembut kamar dan berkata bahwa saya juga membuatnya percaya bahwa ia bisa mencintai lagi. Bahwa tidak semua pria pergi ketika keadaan menjadi sulit. Saya memilih bertahan bahkan saat lebih mudah menjauh. Bahkan saat ia sendiri masih ragu apakah pantas dicintai. Kami berciuman perlahan penuh makna dari tahun-tahun keterikatan, malam-malam yang kami lalui, dan mimpi yang kami bangun bersama. Saya berterima kasih karena ia tidak pergi saat tawaran pekerjaan itu datang. Terima kasih karena memilih tinggal dan memilih kami. Puspita Ayu Ningtyas tersenyum lembut dan berkata bahwa ia tidak pernah benar-benar bisa pergi karena hatinya sudah menjadi milik kami bertiga jauh sebelum ia berani mengakuinya. Ia hanya perlu berhenti takut terluka lagi dan berhenti lari dari kebahagiaan. Kami tertidur dalam pelukan dengan rasa syukur atas setiap keputusan benar dan salah yang membawa kami ke ketenangan utuh ini. Sementara di kamar sebelah Dianara Putri Arga dan Kara Maheswari Arga tidur nyenyak, aman dalam cinta dua orang tua yang belajar lewat tindakan bahwa keluarga tidak harus sempurna untuk menjadi nyata, bahwa cinta bisa lahir dari bentuk yang tak terduga, dan terkadang hal terbaik dalam hidup datang dalam wujud momen-momen biasa yang menyingkapkan keistimewaannya. Saya, Arga Wicaksono, pernah pura-pura bepergian untuk menutupi kelalaian saya sendiri dengan harapan menemukan alasan untuk memecat pengasuh yang tampaknya lebih dicintai putri-putri saya daripada saya, tetapi justru menemukan cinta dalam bentuk paling murni yang mengubah hidup kami. Cinta yang tidak menuntut balasan, memberi sepenuh hati, mengubah rasa sakit menjadi harapan, kesepian menjadi keluarga, dan pada akhirnya cinta yang tampaknya mustahil inilah yang menyelamatkan bukan hanya putri-putri saya tetapi juga saya dan Puspita Ayu Ningtyas. Menyatukan tiga jiwa yang tersesat menjadi sebuah keluarga yang mungkin tidak sempurna namun nyata, indah, dan penuh makna. Waktu berlalu seperti pergantian musim. Dianara Putri Arga dan Kara Maheswari Arga tumbuh sehat, cerdas, dan percaya diri. Memahami dengan jelas dari mana mereka berasal dan bagaimana keluarga mereka terbentuk, bangga akan kisah cinta orang tua mereka. Pada suatu minggu malam setelah makan malam yang riuh penuh tawa, cerita sekolah, dan rencana liburan, anak-anak naik ke atas untuk mengerjakan PR. Menyisakan saya dan Puspita Ayu Ningtyas berdua di dapur mencuci piring dan merapikan rumah. Saya memeluknya dari belakang saat ia mengelap piring, meletakkan dagu di bahunya dalam gerakan alami yang telah menjadi kebiasaan bertahun-tahun. Saya berkata bahwa terkadang saya masih memikirkan hari itu, hari ketika saya takut melihatnya di lantai bersama anak-anak dan merasa putri-putri saya lebih mencintainya, lebih mengenalnya daripada saya. Puspita Ayu Ningtyas menutup keran, berbalik dalam pelukan saya, dengan tangan basah menopang wajah saya dengan lembut dan berkata bahwa anak-anak tidak pernah mencintai saya lebih sedikit, mereka hanya menunggu saya membuka hati untuk dicintai, percaya bahwa saya pantas mendapatkan cinta, dan berhenti menghukum diri sendiri atas kepergian Rinawati Lestari. Saya memejamkan mata mengingat diri saya yang hancur dan tersesat di masa lalu berkata bahwa ia menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Dari rasa sakit yang membuat saya tak mampu melangkah maju dan hidup sepenuhnya, Puspita Ayu Ningtyas mengoreksi dengan lembut, dengan kebijaksanaan yang lahir dari hidup bersama, bahwa kami saling menyelamatkan. Saya memberi keluarga kepadanya di hari ketika ia merasa takkan pernah memilikinya, memberi dua putri untuk dicintai ketika pelukannya kosong dan terluka, memberi tujuan ketika ia tersesat. Saya mencium keningnya dengan penuh syukur, menyadari bahwa segalanya bermula dari kebohongan kecil, kecurigaan, dan ketakutan, tetapi berakhir pada kejujuran sejati, kepercayaan yang utuh, dan cinta yang tak takut diberikan sepenuh hati. Saya berkata bahwa saya mencintainya dengan sederhana dan jujur seperti yang saya ucapkan setiap hari sejak kami menikah, tak pernah membiarkan satu hari pun berlalu tanpa mengungkapkan perasaan itu,
Puspita Ayu Ningtyas tersenyum. Senyum yang masih membuat saya merasa seperti melihat matahari terbit setelah malam yang panjang. Dan berkata bahwa ia tahu. Dan itulah alasan ia takkan pernah membiarkan apapun memisahkan kami dari keluarga ini lagi. Jika Anda menyukai kisah ini silakan tekan suka untuk menunjukkan bahwa Anda menikmati cerita seperti ini. Berlangganan kanal dan aktifkan lonceng agar tidak melewatkan kisah berikutnya. Serta tinggalkan komentar karena pendapat Anda sangat berarti bagi kami.